Welcome back to another VTD Scientific Controversy series. Nah, di sini gue mau ngebahas soal kontroversi di nutritional science, terutama yang ngebahas soal calorie deficit. Itu yang selalu ngedorong gimana caranya kita turunin berat badan dengan mengurangi kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Dan itu sekarang udah makin banyak sekali sih studi-studi yang tunjukin bahwa itu udah nggak tepat lagi. Bahwa udah makin banyak evidence yang tunjukin bahwa yang menentukan berat badan kita itu bukan cuma kalori masuk sama dengan kalori keluar. Kalau menurut gue sih, yang paling penting itu eat healthy. Perhatiin kualitas makanannya teman-teman. Jangan masukin junk food ke dalam mulut dan badannya teman-teman. Kenapa? Karena ini satu explosive study terbaru yang dipublish di Cell. Cell itu one of the top scientific journals. Judulnya Personalized Microbiome-Driven Effects of Non-Nutritive Sweeteners on Human Glucose Tolerance. Nah, kenapa gue bilang ini eksplosif? Karena ini studi yang pertama kali tunjukin bahwa ini artificial sweeteners. Kan banyak tuh yang bilang kalau kita jangan makan gula, sugar, dan kita harus gantiin dengan pengganti gula kayak saccharin, sucralose, stevia, itu yang nggak ada kalori katanya. Sebelum gue lanjut, ini gue ada sedikit radang tenggorokan, jadi gue pakai dulu Evi Propolis. Ini propolis dari ekstrak langsung dari kebunnya kita sendiri ya. Propolis sudah dibuktikan secara scientifically bahwa itu bisa membantu dalam gejala batuk pilek dan flu. So check this out. Apa yang dikerjain di studi ini? Jadi pasien-pasien ini dikasih beberapa artificial sweeteners, sucralose, saccharin, stevia, dan juga ada yang dikasih glucose control. Nah, dan mereka ngelihat bahwa pasien-pasien yang dikasih sucralose dan saccharin itu selama trial period itu kemampuan badan mereka itu untuk metabolisme glucose, glycemic control itu drop jauh. Jadi asal mereka makan itu gula darah itu selalu naik dan nggak bisa turun. Itu ternyata karena komposisi gut microbiome itu berubah. Nah, gimana mereka tahu bahwa ini bukan cuma correlation tapi ini causation? Mereka tuh ngambil stool, berarti nya dari pasien itu, dan mereka itu masukin itu ke dalam tikus yang no biotic, artinya tikus itu steril, belum ada bakteri. Nah, begitu tai itu dimasukin ke dalam tikus itu, kemampuan tikus-tikus itu untuk glycemic control itu juga sama persis dengan pasien-pasiennya itu. Dan ini pertama kali tunjukin bahwa non-nutritive sweeteners itu ada pengaruhnya terhadap glycemic control badan kita. Nah, jadi teman-teman yang struggling dengan berat badan dan juga weight management, ingat teman-teman, yang paling penting itu gut microbiome-nya teman-teman. Bakteri-bakteri di dalam perutnya teman-teman. Karena itu yang bakalan ngebantu kita dalam weight management dan juga glycemic control, mood, depressive symptoms, dan semua itu dikontrol oleh gut microbiotanya kita. Jadi buang semua jauh-jauh yang junk food, eat healthy, eat clean, and you'll see the weight itu drop off. Literally drop off.